utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing, agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Namun ya Tuhan, tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Lek. Jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Oh iya. Kemarin itu kita sudah buat ya? Iya. Kita sudah buat keyakinan kelas, karena sekarang kita mau melihat kembali, memperbaharui kembali keyakinan kelas kita untuk kita sepakati itu menjadi nilai-nilai yang harus kita terapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kelas, proses pembelajaran maupun di lingkungan kita sehari-hari. Itu berdasarkan apa yang kita sepakati. Contoh kecilnya di ruangan kelas kita ini. Nah, sebelum kita masuk kepada keyakinan kelas, kita harus membuat peraturan kelas. Betul. Jadi kita semua itu berpikir, kira-kira di dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih baik, maka kita harus buat peraturan kelas apa? Coba supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Nah, peraturan kelas itu yang akan nanti kita akan ubah kepada keyakinan kelas kita, dan nilai-nilai itu akan menjadi teladan kita dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang Ibu membagikan stick note untuk kamu setiap pribadi, setiap siswa menuliskan masing-masing peraturan apa yang dituliskan nanti akan ditempelkan di depan. Iya. Oke, baik. Sekarang kita apa yang harus kita taati di dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Oke, silakan menulisnya. Iya, Ibu. Ada yang sudah? Yang sudah boleh tunjuk. Oke, baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah membuat menulisnya peraturan kelas. Sekarang Ibu memberi kesempatan untuk salah seorang siswa untuk membacakan peraturan yang sudah ditempelkan. Siapa? Ayo. Siapa yang membaca? Saya. Oke, silakan maju ke depan untuk membacakan peraturan kelas yang telah ditulis. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli teman, jangan coret dinding, jangan membuang sampah sembarangan, menghargai pendapat teman, jangan membuang sampah sembarangan, jangan menyontek, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, kita berikan aplaus kepada saya. Jadi ini peraturan nih. Iya. Peraturan yang telah kita tulis. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Yang kedua, tidak boleh membuli teman. Yang ketiga, jangan coret dinding. Yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Ini adalah peraturan-peraturan yang kita sudah buat. Sekarang dari peraturan-peraturan itu
itu apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke. Sekarang ibu mau membagikan ini untuk kamu tulis ya. Jadi ini pendapat kamu mengenai keyakinan kelas. Nah, jangan tidak membuang sampah sembarangan. Menjadi apa tadi? Apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, kedua, jangan mengulik. Siapa? Jangan mengulik. Menjunjung tinggi martabat teman. Oke, mantap. Menjunjung tinggi martabat teman. Jadi setiap kita itu punya martabat, punya kodrat kita, jadi harus kita saling menghargai antar teman. Harus menjunjung tinggi. Yang ketiga itu jangan membuang sampah sembarangan, tadi sudah ya? Ya. Jangan mencoret dinding. Oke, jangan mencoret dinding itu masuk di dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai apa? Kebersihan. Jaga kebersihan ya? Oke. Pras, jaga kebersihan. Menghargai pendapat teman itu sudah masuk dalam keyakinan Islam. Jadi tulis menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Nah, dari peraturan yang kita buat dengan keyakinan kelas ini kita tempel dulu. Habis itu baru kita boleh menambahkan nilai-nilai apa yang harus kita kembangkan lagi. Untuk kita tumbuhkan di dalam pribadi kita. Oke, sekarang yang ibu sudah bagikan itu tolong tempel langsung. Ini keyakinan kelas. Oke, sudah semua ya? Salah satu orang maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Oke, siapa? Kena maju, silakan. Menjunjung tinggi martabat teman, buang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat teman, jagalah kebersihan. Oke, kita berikan aplaus untuk Kena. Untuk kita semua dari pendapat kita mengenai peraturan keyakinan kelas ini kita berikan tepuk wow. Tepuk wow. Oke. Nah, sekarang ini keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kita mau tambahkan lagi keyakinan kelas yang penting untuk kita? Ada yang menambahkan? Pas ya? Jadi situ keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu menjunjung tinggi martabat teman. Itu yang harus kita dalam situasi hidup kita, pergaulan kita, bahkan di dalam kelas itu yang paling pertama itu menjunjung tinggi martabat teman, tidak boleh membuli teman. Itu masuk dalam nilai apa? Nilai kesopanan. Kesopanan, menjunjung tinggi martabat teman, menghargai. Oke. Membuang sampah pada tempatnya, nilai apa? Kebersihan. Nah, menghargai pendapat teman, menghargai pendapat teman. Kita harus menghargai antar teman. Dan juga nilai kebersihan ya. Nilai-nilai ini yang kita terapkan di dalam lingkungan kelas kita. Dan itu yang kita yakini untuk karakter kita menjadi lebih baik ya. Entah itu di dalam kelas maupun di dalam masyarakat. Jadi segala nilai-nilai yang kita miliki ini itu yang menjadi tuntunan untuk hidup kita dalam proses hidup kita. Sepakat semuanya toh? Yang semua nilai yang kita
Sukacita. Harus menerima semua ini dengan bahagia. Dan ini menyangkut keyakinan kelas kita. Hari ini kita telah buat keyakinan kelas kita. Salut. Kita semua. Amin. Untuk kita semua lebih baik. Pertama-tama puji serta syukur waktu kita panjatkan hadapan hadirat Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya maka kita boleh dikumpulkan di sekolah ini dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya memberikan kesempatan kepada saya calon guru penggerak untuk berbagi praktik baik di sekolah ini demi keberlanjutan proses pendidikan di sekolah SMP 1 Atap Basarani ini. Terima kasih juga kepada teman-teman guru, rekan sejawat yang bersedia untuk menerima praktik baik yang disampaikan kepada saya. Semoga saya bisa memberikan sesuatu, praktik baik ini bisa berimbas untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya saya langsung memberikan materi tentang praktik baik pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kebetulan kita ada 5 calon guru penggerak. Kita berbagi praktik baik terhadap materi pembelajaran budaya positif di modul 1.4. Nah, sekarang ini kami dengan pemahaman modul 1.4 yang ada, kami ingin menerapkan kepada rekan sejawat tentang pemahaman tentang budaya positif itu sendiri, supaya dengan pemahaman itu kita bisa mengontrol peserta didik kita dan juga kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita. Diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SMP 1 Atap Basarani. Jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti budaya positif yang kita pelajari, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Dari berbagai konsep inti positif budaya positif itu, saya akan membawakan mengenai paradigma pembelajaran. Pembelajaran yang kita lihat di sini itu mengenai sebuah pandangan baru tentang bagaimana perubahan pandangan kita mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dengan menerapkan perubahannya pada kebutuhan murid dengan konsep pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini yang menjadi inti paradigma baru konsep pendidikan, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kristis dan kreatif.
keenam dimensi ini yang menjadi pola David Gonsen mengatakan bahwa setiap proses yang kita lakukan itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan perlahan-lahan dengan mengubah orang, berarti kita harus membentuk kebiasaan-kebiasaan itu, mengawasi perilaku orang itu dan mengontrol, bukan memberikan stimulus atau gambaran secara umum kepada siswa. Nah, di sini kita lihat bahwa kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi sebuah pendekatan teori kontrol. Nah, kita miliki. Jadi pertama itu mindset kita dirubah, paradigma kita berubah, hal-hal ilusi kita tinggalkan, maka kita mulai menerapkan budaya positif. Jadi kalau menurut teman-teman semua, budaya positif itu seperti apa? Oke, ikuti. Oke, baik, terima kasih dosen. Yang saya pahami tentang budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang dapat mengubah kita menjadi lebih baik. Mungkin demikian, saya kembali. Oke, terima kasih Budi. Bahwa budaya positif itu suatu kebiasaan yang harus kita kembangkan untuk membentuk karakter menjadi lebih baik. Di sini kita melihat kata disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita mengenal disiplin itu apa? Yang kita tahu tentang disiplin. Menurut mereka disiplin itu apa? Tertib, taat, patuh. Nah, ini. Jadi yang kita tahu tentang disiplin itu tertib, taat, patuh. Dan taat, tertib, patuh ini apakah sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang menegangkan ini? Bagaimana? Tertib, taat, patuh ini sesuatu yang menakutkan atau menurut pandangan Budi taat patuh itu sesuatu yang seperti apa? Kalau dihadapkan pada disiplin yang selama ini Ibu merasakan, Sesuatu yang wajib dipatuhi. oke, sesuatu yang wajib dipatuhi. Yang menurut pandangan kita setiap hari bahwa disiplin itu bukan sesuatu yang harus dipatuhi dan harus ditaati. Jadi kita melihat bahwa makna disiplin yang sebenarnya itu, yaitu sesuatu kebiasaan yang harus kita taati. Yang kita melihat itu kalau kita taati seperti sebuah ketidaknyamanan. Kita kadang merasa sebuah ketidaknyamanan karena ditaati, dipatuhi ini. Padahal disiplin yang sebenarnya itu membuat kita pada sebuah tujuan yang mulia. Suatu proses yang membuat kita pada sebuah tujuan yang mulia. Itu fokusnya pada tujuan yang mulia dengan nilai-nilai kebajikan. Itu disiplin. Contoh nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita terapkan itu dengan disiplin positif, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan sikap murid itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan di dalam sikap hidupnya, yaitu toleransi dan sebagainya. Toleransi, integritas, mandiri, menghargai, itu semua dan keterampilan life skill-nya. Nah, semua itu termasuk dalam budaya positif yang harus kita kembangkan dalam karakter siswa. Jadi disiplin positif itu bukan hanya sekedar aturan, tapi sebuah nilai atau tujuan yang harus kita wujudkan. Jadi ketika kita melihat anak-anak itu bukan lagi cara pandang kita, kau itu menurut aturan, tidak.
kebajikan sehingga tertanam dalam nilai-nilai itu, sehingga ketika kita mengarahkannya dengan karakteristis profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Semoga dengan paradigma pemikiran kita tentang belajar dan pembelajaran melalui diferensiasi dan juga budaya positif, sikap kita terhadap disiplin positif dan nilai-nilai yang kita harapkan, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan, dapat kita gapai untuk karakter anak bangsa kita. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Ti untuk kita melihat 5 dasar kebutuhan manusia yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, baik, kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat, terima kasih atas waktunya karena telah mengikuti proses saya untuk memberikan materi tentang budaya positif. Jadi menurut kalian, apakah terlambat itu suatu kesalahan tidak? Suatu kesalahan ya? Jadi terlambat itu merupakan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu baik tidak? Baik. Baik. Tidak baik. Kesalahan itu apakah baik? Tidak baik. Kesalahan itu tidak baik. Dan setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Secara manusia ini tidak luput dari kesalahan ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita tidak boleh menertawakan diri kita. Maksudnya kita salah dan kita itu harus cepat sadar. Jangan menertawakan kesalahan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada itu kesadaran terhadap diri kita untuk memperbaiki kesalahan itu menjadi lebih baik. Setuju kan? Oke, mari kita cari solusi bersama-sama untuk memperbaiki ini. Aris kau 2 kali terlambat, Nando 1 kali, Diki 2 kali, Lennon 1 kali, Joy 1 kali terlambat, Ana 1 kali terlambat. Kira-kira kita cari solusi bersama sekarang. Kira-kira kamu melakukan terlambat ini pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya kamu apa? Alasan apa kamu terlambat? Keras sedikit. Bangun terlambat ya. Nando? Alasan apa kamu terlambat? Bagaimana? Iya, datang tapi tunggu Aris di rumah. Kau tunggu Aris di rumah mandi dulu. Diki, kau tunggu. Oke, Lennon, kenapa kau terlambat? Jadi juga kamu terlambat. Ana, kamu terlambat. Jadi kita merefleksikan kesalahan kita. Kira-kira bangun terlambat itu sesuai dengan disiplin yang ada, sesuai dengan keyakinan sekolah yang ada di sini tidak? Kira-kira bangun terlambat itu keyakinan sekolah mana yang sudah kamu langgar? Menyangkut apa? Kalau bangun terlambat itu berarti menyangkut apa? Wajib. Kewajiban, apa lagi? Nilai apa yang kamu tidak langgar? Tanggung jawab. Disiplin. Jadi terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu disiplin. Disiplin, tanggung jawab. Nah itu hal-hal itu yang harus kita ada di dalam diri kita ya. Haris, Nando, hal-hal itu yang ada di dalam diri kita. Disiplin itu penting tidak? Penting. Penting ya.
Jadi kalau misalnya misalnya Lenong terlambat ke sekolah karena bangun terlambat, kira-kira bagaimana? Kedepannya supaya tidak terlambat lagi. Maksudnya kedepannya supaya tidak terlambat lagi, Lenong buat apa? Lenong lihat sini saya. Jadi bangun lebih awal ya. Jadi bagaimana anak? Kamu sudah jadi baik anak, tindakanmu sudah minta maaf. Kiki, saya sangat apresiasi karena kamu sudah meminta maaf. Itu suatu hal yang baik. Jadi kamu sudah minta maaf, itu satu tindakan yang baik ya. Kedepannya itu kira-kira tadi yang sudah kamu katakan bahwa kamu akan terlambat. Kalau solusi supaya kamu terlambat tadi apa? Kamu akan bangun lebih awal lagi. Baik anak-anak, jadi kedisiplinan itu sangat penting untuk kita. Di mana disiplin itu bisa menghargai diri kita sendiri ya. Yang paling pertama itu dengan disiplin kita menghargai diri sendiri. Dengan disiplin itu kita juga menghargai orang lain, menghargai waktu. Dengan disiplin kita menjadi lebih cepat untuk meraih cita-cita dan pekerjaan kita juga tidak menumpuk. Jadi disiplin itu sangat penting. Kalian juga sudah menemukan solusi, memperbaikinya. Jadi kedepannya kita akan selalu bekerja sama supaya dengan orang tua kalian, supaya kedepannya itu saya melihat kamu itu mulai hari ini ya, mulai besok itu saya lihat kamu tidak terlambat. Bisa toh? Oke, terima kasih. Silakan.